Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, kami dari grup 2 ingin membahas materi dari mata kuliah JST atau Jaringan Saraf Tiruan yang bermateri fungsi aktivasi dalam jaringan saraf tiruan dan proses pembelajaran terawasi dan tak terawasi. Baik teman-teman, kita mulai aja. Pertama, pendahuluan. Jaringan saraf tiruan atau JST dan proses pembelajaran merupakan topik yang sangat penting dalam bidang kecerdasan buatan. Pada presentasi ini, kita akan menjelajahi peran krusial dari fungsi aktivasi dalam JST, serta penerapannya dalam proses pembelajaran terawasi dan tak terawasi. Tujuan presentasi ini diantaranya memberikan pemahaman mendalam tentang fungsi aktivasi dalam konteks JST. Selanjutnya menjelaskan perbedaan dan aplikasi dari proses pembelajaran terawasi dan tak terawasi. Kemudian yang terakhir mendorong pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana fungsi aktivasi mempengaruhi performa dan hasil JST. Nah, di sini ada pengantar jaringan saraf tiruan. Apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan merupakan sebuah sistem komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan saraf biologis. JST terdiri dari sejumlah besar unit pemrosesan sederhana atau neuron yang saling terhubung, mirip dengan jaringan saraf manusia. Nah, peran penting fungsi aktivasi dalam JST apa sih? Fungsi aktivasi memegang peran krusial dalam mengontrol apakah sebuah neuron dalam jaringan harus diaktifkan atau tidak. Fungsi inilah yang memberi kemampuan pada JST untuk mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap berbagai masukan data serta kompleksitas hubungan antar data tersebut. Nah, di sini ada fungsi aktivasi dalam JST. Definisi fungsi aktivasi dalam jaringan saraf tiruan merupakan fungsi matematis yang menentukan keluaran dari sebuah neuron. Fungsi ini umumnya digunakan untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak. Terus selanjutnya, peran fungsi aktivasi dalam pengambilan keputusan oleh neuron. Fungsi aktivasi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan oleh neuron. Ini memungkinkan neuron untuk mentransfer dan memproses sinyal dari neuron lain untuk menghasilkan output yang akurat. Kemudian jenis-jenis fungsi aktivasi. Terdapat beberapa jenis fungsi aktivasi seperti sigmoid, relu, atau rectified linear unit, atau hyperbolic tangent, dan lain sebagainya. Setiap jenis fungsi aktivasi memiliki karakteristik dan kegunaannya masing-masing dalam proses pembelajaran JST. Oke, selanjutnya itu peran fungsi aktivasi dalam proses pembelajaran terawasi. Fungsi aktivasi memiliki peran krusial dalam proses pembelajaran terawasi dalam jaringan saraf tiruan. Saat data masukan diterima, fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan output dari sebuah neuron. Ini memungkinkan jaringan untuk belajar dan mengidentifikasi pola yang kompleks. Contoh, penerapan dari fungsi aktivasi dalam proses pembelajaran terawasi adalah dalam pengenalan pola dan klasifikasi. Misalnya, dalam kasus pengenalan gambar, fungsi aktivasi membantu jaringan untuk memahami fitur-fitur kunci dari suatu objek dan mengklasifikasikannya sesuai dengan template yang sudah ada atau dibuat. Selanjutnya itu ada algoritma pembelajaran terawasi. Di sini ada 3. Yang pertama itu proses backpropagation. Proses backpropagation merupakan tahapan kunci dalam algoritma pembelajaran terawasi. Pada tahapan ini, error dari output layer dikembalikan ke lapisan sebelumnya untuk memperbarui bobot atau wake dari setiap koneksi neuron. Hal ini dilakukan dengan menggunakan turunan fungsi aktivasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada kalkulasi gradien bobot. Setelah error diketahui,
algoritma mengetahui gradien bobot untuk lapisan-lapisan jaringan saraf tiruan. Gradien ini memberikan informasi tentang seberapa besar harus dilakukan perubahan terhadap setiap bobot berdasarkan kesalahan prediksi yang telah terjadi. Kemudian yang terakhir, update bobot dan bias. Langkah terakhir dari algoritma backpropagation adalah memperbarui bobot dan bias dari setiap neuron agar prediksi yang dihasilkan semakin mendekati target yang sebenarnya. Penggunaan fungsi aktivasi yang tepat menjadi krusial dalam memastikan perubahan pada bobot dan bias dilakukan secara efisien. Nah, untuk selanjutnya itu juga ada algoritma pembelajaran tak terawasi. Di sini juga ada 3. Yang pertamanya itu metode K-means clustering. K-means adalah salah satu algoritma pembelajaran tak terawasi yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang berdekatan berdasarkan kesamaan atribut. Kemudian yang kedua, fungsi aktivasi dalam proses K-means. Dalam algoritma ini, fungsi aktivasi digunakan untuk menghitung jarak antara setiap titik data dengan pusat klaster. Fungsi ini memainkan peran penting dalam menentukan konvergensi klaster dan keakuratan segmentasi data. Kemudian yang terakhir, optimalisasi pembaruan klaster. Selain itu, fungsi aktivasi juga digunakan untuk mengoptimalkan proses pembaruan klaster yang membantu menemukan pusat klaster baru dan memperbarui klaster data yang sesuai. Kemudian di sini juga ada perbandingan dan kontras. Nah, proses pembelajaran terawasi mengacu pada teknik pembelajaran mesin, di mana model belajar dari data yang dilabeli. Model ini diberitahu tentang output yang diharapkan, sehingga dapat menyesuaikan parameter dan membuat prediksi yang akurat. Fase pelatihan dalam pembelajaran terawasi memerlukan data yang sudah ada, diberi label, dan model berusaha untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Kemudian proses pembelajaran tak terawasi. Sebaliknya, dalam pembelajaran tak terawasi, model tidak memiliki akses ke data yang dilabeli. Model mencoba untuk menemukan pola atau struktur dalam data tanpa bimbingan eksternal. Ini memungkinkan model untuk mengeksplorasi dan menemukan informasi yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Kemudian proses pembelajaran terawasi. Meskipun proses pembelajaran terawasi dan tak terawasi memiliki perbedaan yang signifikan, satu elemen penting yang tetap konsisten adalah peran fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi digunakan dalam kedua proses sebagai mekanisme untuk menentukan output dari setiap neuron dan memungkinkan model untuk mempelajari pola-pola non-linear yang kompleks. Maaf. Selanjutnya di sini ada tantangan dan pengembangan terbaru. Tantangan dalam penggunaan fungsi aktivasi. Saat ini, salah satu tantangan utama dalam penggunaan fungsi aktivasi dalam JST dan proses pembelajaran adalah memahami kompleksitas model dan parameter yang diperlukan. Pengembangan model yang lebih efisien dan ringkas tanpa mengorbankan performa adalah hal yang sulit, tetapi sangat penting. Kemudian, tinjauan terhadap pengembangan terbaru. Perkembangan terbaru dalam fungsi aktivasi dan pembelajaran mendorong peneliti untuk mengeksplorasi model-model jaringan saraf yang lebih canggih dan metode pembelajaran yang lebih efektif. Terdapat penelitian yang sedang berlangsung dalam penggunaan fungsi aktivasi baru yang dapat mengatasi beberapa hambatan yang ada. Nah, di sini kesimpulannya, dengan demikian, kesimpulan dari pembahasan ini menegaskan kepada kita semua bahwa fungsi aktivasi memang merupakan inti dari JST dan proses pembelajaran terawasi dan tak terawasi. Saat kita memahami kepentingan dan peran fungsi aktivasi, kita menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan perkembangan terbaru dalam kecerdasan buatan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila mana ada salah-salah kata atau kurangnya,
Mohon dimaafkan kurang lebihnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.